Yo, sobat goblak. Di sini Mimin mau ngelanjutin part 2-nya ya dari manhwa kita. Mercenary Environment. Oke. Tanpa lama-lama lagi. Mari kita ngebacot. Oke, sementara itu di ruangan kelas para siswa yang terkejut ya melihat Ijin mengalahkan bawahan dari Kinkiso dengan mudahnya. Di sini Kinkiso berkata, "Hei kamu, punya berapa trik, ha?" Tapi Ijin dengan santainya tidak menjawab pertanyaan dari Kinkiso. Lalu Kinkiso marah dan berkata, "Dasar kau sampah kecil, kamu pikir kamu bisa melawanku, ha?" Di sini Kinkiso langsung menendang dari arah kanan ya. Tapi itu percuma, si Ijin menghadang tendangan dari Kinkiso ini dengan mudahnya. "Sialan, seranganku diblokir. Kalau begitu, kita lihat dari sisi lain." Lalu Kinkiso kembali menendang ke arah sisi yang lainnya ya. Tapi itu pun percuma juga. Ini assassin kelas dunia, cuk. Lalu Ijin memegang kaki dari Kinkiso, lalu memukul wajahnya hingga mengeluarkan banyak darah. "Dasar sialan." Di sini Ijin tidak membiarkan begitu saja ya. Lalu Ijin menendang muka dari Kinkiso ini hingga dia tumbang. "Hah? Bahkan Kinkiso dikalahkan? Sialan, siapa dia sebenarnya?" kata Hyukjin dan siapa namanya ini, kok lupa aku ya. "Apa ini, hah? Jangan bilang dia akan memukulku juga." Lalu di sini Dayun memegang tangan dari si Ijin ya. "Opa, berhenti. Tapi mereka yang membulimu selama ini kan? Bukankah mereka baru saja membulimu juga?" Si Dayun pun terkejut karena si Ijin mengetahui kalau dirinya itu dibully saat di sekolah. "Bagaimana Opa bisa tahu hal itu? Aku baik-baik saja sekarang. Berhentilah, oke? Ayo kita pergi. Aku akan mengantar ke kelasmu," ucap Ijin. "Woi sialan. Apa yang baru saja terjadi di kelas ini? Apa Kinkiso dan gengnya dikalahkan oleh satu orang? Sial, murid pindahan itu sangat kuat sekali. Aku sudah pasti akan kalah jika melawan dia." Hehehe. "Opa, kamu pasti sangat hebat dalam bertarung ya. Aku sampai terkejut. Maafkan aku. Ini untuk apa? Karena aku kemarin dan hari ini Opa terpaksa terlibat dalam pertarungan. Apa yang kamu katakan? Tentu saja aku harus bertarung. Di tempat kediamanku sebelumnya aku tinggal, kebanyakan orang hanya berpikir tentang diri sendiri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi. Mereka tidak akan peduli jika itu tidak melibatkan diri mereka sendiri. Tapi ada waktu ketika bahkan orang-orang itu bertingkah berbeda. Itu adalah ketika keluarga mereka terlibat." "Keluarga?" "Iya, keluarga." Lalu Shin diperlihatkan flashback masa lalu Ijin ya. "Itulah yang aku bingungkan. Apa sebenarnya keluarga itu?" Lalu Shin kembali ke Dayun ya. "Tapi bukankah kamu bilang kamu hanya samar-samar mengingat kakek dan aku?" "Ya, kamu benar. Aku masih tidak bisa mengingat banyak, tapi aku tahu dengan jelas kalau itu keluarga," ucap Ijin sambil tersenyum ya. "Opa, aku baik-baik saja sekarang, jadi kamu bisa kembali ke kelas." "Kenapa? Aku bilang aku akan mengantarmu ke kelas. Kita sudah sampai." "Yo, kamu sangat luar biasa. Apa yang mereka ajarkan padamu di luar negeri sana?" ucap dua koplak ini. "Kamu sangat keren sekali. Jujur saja, pikir kamu kelihatan keren." Lalu Shin diperlihatkan ke geng Kinkiso ya. "Bajingan itu. Ada sesuatu yang berbeda dengannya. Aura dan cara dia bertarung." Di sini Ejin pun kesal ya. "Berapa lama kalian akan terus seperti ini? Apa kalian lengah tadi? Hah? Itu cuma satu orang loh. Apa kalian akan terus bertingkah seperti ini hanya karena dikalahkan oleh satu orang? Hei, bisakah kamu diam? Kalau kamu terus berbicara, kenapa kamu tidak mencoba bertarungnya sendiri?" "Apa?" ucap Ejin. "Kamu dikalahkan oleh satu orang dan sekarang kamu menyalahkan aku." Di sini Kinkiso mulai kesal ya. Ejin pun mulai menangis dan keluar dari ruangan Kinkiso. Ejin pun masuk ke kelas ya. "Dayun, depan sekolahmu pasti sangat
baik sekarang. Kalau sesuatu yang buruk terjadi, kamu bisa menangis pada kakakmu itu. Di sini Dayun tidak menjawab ya. Sialan, dia pikir dia bisa mengabaikanku. Dayun ini kayaknya ngelamuk. Dayun, apa yang kamu pikirkan? Dayun terkejut ya. Apa kamu tidak ingin memberitahuku apa yang kamu pikirkan? Maafkan aku, Opa. Apa kamu menungguku lagi? Iya. Aku tidak pandai mengingat jalan, ucap si Jin. Nanti dalam perjalanan pulang dari sekolah kita berhenti di sebuah toko. Cih, si sialan ini akan sangat menyenangkan. Lihat bagaimana kamu akan menikmatinya. Si Hejin sama si Dayun ini sampai di pasar raya ya. Semua cewek-cewek pun melihat si Ijin karena si Ijin ini memang ganteng, Cok. Lalu di sini Dayun bertanya ya, Opa, apa kamu sebelumnya punya pacar? Sebelum pindah ke sini? Hah? Pacar? Apa maksudmu? Aku mencari seseorang perempuan? Aku tidak pernah punya. Karena tempatku tinggal dulu, aku sangat sibuk. Si Dayun ini nggak tahu kalau opanya ini seorang asasin yang mengerikan, Cuk. Dia pasti menghadapi banyak kesulitan. Aku seharusnya tidak bertanya seperti itu. Lalu di sini Ijin mulai bertanya, ngomong-ngomong, apa kamu punya teman? Maksudku pacar, ucap Ijin. Di sini Dayun mulai terkejut ya. Aku tidak punya. Benarkah? Sambil menggoda adiknya. Aku juga sibuk. Sesampainya di rumah ya, si Ijin ini dapat HP Samsung Galaxy ya. Dari si kakek. Hah? Ini seluruh murid memiliki benda ini. Aku membelikannya, tapi aku tidak tahu apa yang kamu suka. Kakek, aku bisa memilihkan HP yang tepat untuknya, ucap si Dayun. Aku hanya ingin membelikannya sendiri. Di sini Ijin berterima kasih ya. Lalu si Ijin masuk ke kamarnya dan melihat HP itu. Jadi si Ijin mengantar via SMS kepada Letnan Kang. Tolong hubungi aku. Mulai sekarang dari nomor ini. Hah? Ijin? Di sini Letnan Kang terkejut ya. Oh, itu Ijin ya? Oke, sini diperlihatkan si Ijin yang baru selesai mandi. Di sini Dayun sudah bersiap berangkat ke sekolah duluan ya. Aku berangkat, ucapnya. Kenapa kamu pergi lebih awal hari ini? Lalu si Dayun ini berlari ya ke sekolah karena sudah terlambat. Lalu tiba-tiba ya, ini mulai diserang ya sama sekelompok wanita yang menggunakan masker. Aduh, ini sakit. Lihat ke depan saat kamu berlari. Kamu menabrak orang dan tidak minta maaf. Cepat minta maaf. Maafkan aku, ucap si Dayun. Hanya itu yang bisa kamu katakan. Dasar brengsek. Lalu si Dayun ini dipukul ya. Hei kalian, aku merasa frustasi sejak pagi tadi. Bagaimana kalau kita pergi ke karaoke sekarang juga? Hei Dayun, kamu akan ikut dengan kami bukan? Hah? Suara ini, apa ini adalah Hejin? Ah, nilainya kurang hari. Kamulah yang tidak bisa bernyanyi. Selamat tinggal, ucapnya. Hah, anak-anak sekarang ini sangat nakal. Kenapa mereka berteriak saat bernyanyi? Ucap penjaga karaoke itu. Lalu mau membersihkan tempat yang dipakai karaoke tadi ya. Si penjaga itu terkejut karena melihat siswa yang sudah terbaring lemas di sana. Hoi, apa yang kamu lakukan? Apa kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Hei, tenang. Tunggu sebentar, aku akan menelpon ambulan. Itu tidak perlu. Lalu Sin diperlihatkan di sekolah ya. Di mana Dayun? Kami tidak melihatnya hari ini, ucap para siswa itu ya. Hei Jin, apa menurutmu dia baik-baik saja? Kenapa kamu terus mengatakan omong kosong? Apa hubungannya dengan kita? Kita tidak ada hubungannya dengan hal itu, bukan? Ucap si Hejin. Lalu saat pulang sekolah, seperti biasa ya, si Ijin ini menunggu di gerbang sekolahan. Tapi si Ijin tidak melihat si adiknya. Inisiatif menelpon adiknya. Apa dia sudah pulang ya? Tapi si Dayun ini tidak mau mengangkatnya. Karena si Dayun ini sudah sampai di rumah ya. Aku pulang, ucap Ijin. Hah, ternyata dia sudah sampai di rumah ya. Lalu si Ijin mengetuk pintu kamar dari adiknya ya. Hei Dayun, kamu sudah ada di rumah ya? Apa Opa menungguku hari ini? Iya, aku belum tahu jalannya dengan baik dan kamu tidak menjawab teleponku. Maaf, aku tertidur. Suaramu, Dayun, bisakah kamu membuka pintu sekarang? Kenapa? Apa kamu tidak sehat? Ucap Ijin yang cemas ya. Aku hanya butuh minum obat. Oke. Kalau kamu membutuhkan sesuatu, katakan padaku saja ya. Lalu Ijin melihat sepatu dari
si Dayun ya. Di sana ada bercak darahnya. Si Ijin mulai mengerti kalau si Dayun itu bagi dibully. Ijin lalu masuk ke kamar adiknya. Opa, ini sakit. Ah, tidak. Ini nyut-nyutan saja. Kau seharusnya berhati-hati. Kau jatuh dari tangga ya, karena menghindari sepeda. Mungkin lebih baik kalau ketabrak, iya kan? Di sini Dayun mulai tersenyum. Apa kau yakin nggak perlu ke rumah sakit? Jika aku pergi ke rumah sakit, mereka bakalan tahu kalau aku tidak jatuh dari tangga. Lalu di sini flashback dari si Dayun ya, karena pernah melaporkan pembulian dari Hejin ini, tapi nggak berguna karena dia ini anaknya orang berpengaruh, cok. Kenapa kau menanyaiku dia dipukulin, ah? Itu kau, ucap Dayun. Bukan, kau memakai topi dan masker. Tapi itu pasti kau. Suaranya dan cara bicaramu. Dan kau membuliku setiap hari. Jadi, kau tidak benar-benar melihatku kan? Ini hanya asumsi. Dayun, apa kau melihat wajah orang yang menyerangmu? Dia menutupinya dengan masker. Itu pasti Hejin. Di sini orang tua si Hejin itu membela anaknya. Kalian tahulah kalau pejabat itu arogan, cok. Kau memanggil polisi tanpa bukti, dan kau menganggap putriku seperti seorang kriminal. Situasi ini kau mengharapkan aku untuk tenang? Hah? Kenapa? Itu pasti Hejin, ucap si Dayun. Kenapa mereka tidak mempercayaiku? Kau minta maaf dengan putriku sekarang. Kau pikir kau bisa lolos, ucap dari ibu Hejin ya. Tapi itu beneran Hejin, ucap si Dayun. Oh dasar, kau tidak sopan sekali. Ini gak bisa, aku harus bicara dengan orang tuamu. Panggil orang tuamu kemari. Di sini Dayun mulai ketakutan ya, dan menangis. Kali ini aku tidak punya bukti juga, dan di atas semuanya pasti kakek akan terkejut. Hei Dayun, apa kamu baik-baik saja? Lalu Ijin memegang dahi dari adiknya. Sepertinya tidak ada tulang yang retak dan patah, tapi ada memar. Dan kau akan kesakitan untuk beberapa hari. Akan ku bicarakan dengan kakek. Kau harusnya beristirahat. Baiklah, ucap Dayun. Opa. Terima kasih, ucap si Dayun. Di sini Ijin tersenyum ya. Keputusan yang tepat tidak memberitahu Opa. Tidak ada yang bisa dilakukan siswa seperti kami. Ijin ini yang sadar karena adiknya ini enggak terjatuh dari insting dari assassin ini memang terbukti, cok. Satu sekolah dengar apa yang terjadi kemarin. Kalau bahkan lu dihancurin sama satu orang. Giso, lu bahkan abaikan hal ini. Jujur saja kami meremehkan dia dan kami tidak punya persiapan. Lain cerita kalau kami berhati-hati. Kita gak bisa membiarin ini terjadi. Dia bisa apa kalau kita keroyok? Ada sesuatu yang tenang dari diri dia, tapi aku tidak bisa mengabaikan ini. Kita bukan seniman bela diri yang hanya bertarung satu lawan satu. Ucap dari bawahan Kinkiso ya. Ayo kita hajar dia besok. Lalu HP Kinkiso ini berbunyi. Ada satu panggilan dan itu dari Hejin. Hei, apa? Opa? Apa Opa masih bermain-main di tempat persembunyianmu itu? Tutup poin aja. Kalau tidak aku tutup teleponnya. Kau harusnya berterima kasih. Kau bicara apa? Aku sudah mengurus si Dayun bajingan itu. Apa? Jujur aja, bukannya maluin kalau adik kecil tidak melakukan apapun setelah apa yang terjadi kemarin. Kami juga berencana akan membantai bajingan itu dengan serius. Di sini Ijin malah mendatangi tempat dari Kinkiso ya. Saat Kinkiso belum habis berbicara dengan adiknya. Hah? Bajingan itu datang jauh-jauh kemari. Opa, Opa, ucap si Hejin dari handphonenya ya. Ada apa Opa? Wah, sialan. Aku sebenarnya pengen balas dendam dengan kamu. Di sini Ijin tanpa berkata-kata ya, meremas wajah anak buah Kinkiso. Lalu melemparnya ke tembok. Lalu si kepret yang satu lagi maju dan Ijin membantainya dengan satu pukulan telak. Sialan, semuanya serang dia bebarengan. Di sini Ijin mengeluarkan rentetan pukulan yang mengerikan ya. Ini assassin, cok, mau dilawan sama anak SMA. Di sini Ijin tidak memberikan ruang pada si geblek-geblek itu ya. Dengan satu pukulan pun mereka semua sudah tumbang. Lalu ada si kawan yang membawa botol dan hendak memukul pada Ijin. Karena assassin nomor 1 dunia ini ya. Refleksnya sangat luar biasa. Lalu dia menghindarinya dan
memukul dagu si kawan itu hingga tumbuh. Ini si Gembul ini masih mau bertarung aja, Cuk. Si Gembul pun dipukul kepalanya hingga langsung tumbang. Lalu si kawan satunya ini diberi serangan lutut oleh si Jin ya. Di saat ini bawaan Kinkiso sudah tumbang semua dan tinggal Kinkiso seorang. Apa-apaan dia ini? Opa, ada apa? Ucap Jin dan handphonenya Kinkiso ya. Ini orang sebenarnya siapa ini? Lalu Jin berkata, Kinkiso, apa aku perlu eja kata per kata? Jangan main-main dengan adikku, kau sialan. Keroyokan pun tidak berhasil. Dia menyerang lorong duluan supaya kami sulit untuk kabur. Dalam waktu singkat dia mengambil keuntungan dari kondisi di sekitarnya. Gimana cara kita mengalahkan bajingan ini, sialan? Adikku ada salah apa dengan kalian, brengsek? Hei, tunggu. Biar aku jelasin, apa-apaan ini? Lalu Kinkiso melempar botol ke arah Ijin ya, tapi Ijin dengan mudah menghindarinya. Lalu Kinkiso memegang botol dan hendak memukulkan botol itu kepada Ijin ya. Di sini Ijin dengan mudah menghindarinya, lalu memegang tangan dari Kinkiso. Bajingan kau! Kinkiso hendak memukul Ijin ya, tapi itu percuma karena Ijin sudah memukul dia duluan. Bajingan ini! Lalu Kinkiso memecahkan botol itu. Mati kau, bajingan! Hendak menusukkannya ke tubuh dari si Ijin ya. Tapi si Ijin ini santai, Cuk. Memegang leher dari Kinkiso ya, hingga dia susah untuk bernapas. Sial, ucap Kinkiso. Apa yang harus kulakukan padamu? Ini peringatan terakhir, apa kau dengar, Kinkiso? Jika aku mendengar adikku kau ganggu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Ini juga peringatan untuk adikmu itu. Aku tidak bisa bernapas. Kalau kau sampai melakukannya lagi, nggak akan berakhir seperti ini. Apa kau dengar, Kinkiso? Di sini Ijin melepaskan cengkeraman lehernya ya. Dan isi Ijin keluar dengan santainya dari ruangan itu. Si Hejin ini berlari ke tempat Kinkiso ya. Si Ijin pun berpapasan dengan Hejin. Tidak ada bukti kalau aku memukul Dayun. Hei, jangan mendekat, ucap Hejin ya, karena ketakutan melihat si Ijin. Di sini Ijin tidak melakukan apa-apa pada Hejin ya. Dia hanya menatapnya saja. Di sini Hejin terkejut ya, karena bawaan dari opanya ini semua dihabiskan sama si Ijin. Apa yang terjadi? Ucap si Hejin. Apa orang itu memukuli kalian semua? Hei Hejin, kenapa kau mengganggu adiknya? Kenapa kau tiba-tiba bicara seperti itu? Apa kau dengar? Jangan ganggu dia. Apa opa takut dengan orang itu? Kenapa aku harus? Kim Hejin, kalau kau menyentuh adik dia, aku yang akan dipukulin sama dia. Apa kau paham? Lalu Shin kembali ke Ijin saat berjumpa dengan kakeknya. Maaf tiba-tiba memanggil saat kamu lagi jalan-jalan ya? Gak apa-apa, kata si Ijin. Dayun terluka dan ku dengar kamu membelikan dia obat. Dayun bilang dia jatuh dari tangga, tapi menurut kakek tidak begitu. Lukanya parah tapi dia tidak mau pergi ke rumah sakit juga. Membesarkan Dayun sendiri, banyak hal yang tidak dapat kakek lakukan untuk dia. Baru sedikit yang bisa kakek lakukan untuk bocah itu. Oke, lalu Shin diberikan ke Kinkiso ya, yang berada di rumah sakit. Mempertimbangkan semua masalah yang kau dapatkan. Ayah tahu, nantinya ini akan terjadi. Itukah yang kau katakan setelah melihat anakmu seperti ini? Kau bilang ini salah Kiso begitu? Ini adalah kesalahan orang yang memukul dia. Dan lihat tangan anak kita, si Hejin itu. Pria itu pasti akan mendapatkan ganjarannya. Hejin, kenapa kau memberitahukan itu pada orang tua kita? Jadi aku harus bilang apa? Gimana caraku untuk merasakan tangan dan kabar masuknya kau ke rumah sakit? Dan tangan pria itu yang melakukannya kan? Kita akan menunjukkan pada pria itu. Dia salah memilih orang sebagai lawannya. Aku baru saja menghubungi Pak Ketua. Apa katamu? Kenapa kau membesar-besarkan masalah ini? Biarkan saja sekolah mengurusnya. Ini hari Sabtu. Dan aku tidak bisa menunggu sampai Senin. Jadi aku hanya membiarkan pria itu dihukum pihak sekolah. Meskipun yang terburuk hanya dikeluarkan dari sekolah itu. Apakah kau tahu Pak Ketua itu siapa? Bisa kau katakan dialah yang membersihkan namamu selama ini. Pak Ketua itu pria yang menyeramkan. Anak pindahan itu pasti akan dihajar habis-habisan. Sialan, ini memalukan. Terlibat dalam perkelahian anak-anak. Hei, diam. Bos bisa dengar. Hah, ini bodoh banget. Kau ingin aku menghabisi pria yang memukul anakmu itu? Sialan, aku tidak bisa mengabaikan ini juga,
ucap si ketua itu. Lalu Sin kembali ke Ijin yang sedang merenung di kamarnya ya. Akankah mereka mengakhiri seperti ini? Apa urusanmu malam-malam kan mencari Ijin selarut ini? Kau hanya perlu memanggil Ijin. Lalu si Ijin mendengar dan keluar dari kamarnya. Tenang aja, aku akan kembali, ucap si Ijin. Hah? Ijin? Opa? Mereka ini adalah kenalanku, jadi jangan khawatir ya. Mereka hanya ingin berbicara denganku. Kakek pun merasa cemas ya. Di sini Ijin mengikuti dua preman itu dari belakang. Siapa mereka? Kenapa mereka datang mencariku? Ucap si Ijin. Bos, ini dia anaknya. Anak ini pasti mengerti. Dia mengikuti kita tanpa membuat keributan. Benarkah? Kalau begitu, ayo kita selesaikan. Baik pak, pegang tangannya. Karena kau ikutin kami tanpa masalah, apapun ini akan cepat berakhir. Tapi bakalan sakit sedikit. Kenapa kau main-main dengan anak itu? Anak itu? Ucap Ijin. Oh, jadi gara-gara Gin Gisho ya? Cih, mereka bicara hal yang tidak perlu karena dia anak kecil. Ini orang apa? Dia tidak menunjukkan emosi apalagi ketakutan. Di sini Ijin memegang tangan dari salah satu bawahan si preman itu ya. Lalu memukul dengan sikunya ke arah dagu si preman itu. Kau bajingan. Lalu yang satu lagi membawa pentungan dan ingin memukul pada Ijin. Kau siapa beraninya? Dia melawan ayunan pukulan itu. Memberikan rentetan serangan lutut dan kembali memukul tepat di atas wajahnya. Dan pukulannya adalah pukulan seorang yang terlatih, ucap Pak Ketua itu. Lalu si preman yang satu lagi memegang Ijin dari belakang. Oi, dia ku tahan. Kau akan mati sekarang, dasar bajingan. Di sini Ijin tetap tenang ya. Lalu sikunya diarahkan ke perut dari preman itu, dipukul dagunya oleh si Ijin. Lalu si Ijin melihat ke arah si Pak Ketua itu. Hei kamu, aduh aku tidak menyangka aku akan melawan anak SMA di umur segini. Mengarahkan pukulan ke arah wajah Ijin ya. Pak Ketua itu dengan kecepatan penuh, tapi si Ijin dengan gampangnya menghindari pukulan dari Pak Ketua itu. Ijin melihat Pak Ketua itu tersenyum, seakan-akan Pak Ketua itu sudah menang. Tapi pukulan Pak Ketua itu diblok oleh si Ijin. Yohoho, apakah tadi dia memukulku untuk menyerang? Ucap si Ijin. Kupikir kau dapat pukulan yang telak ya. Siapa kau sebenarnya? Ucap Pak Ketua itu. Aku adalah anak SMA biasa. Mustahil dia hanya anak SMA. Dia di level yang berbeda dari preman jalanan. Menyerang masuk dengan niatan menahan semua seranganku. Kau tidak bisa melakukan itu kecuali nyalimu sebesar besi dan punya ribuan pengalaman. Tapi anak sekolah ini melakukannya seperti bukan hal yang besar. Lalu si Pak Ketua itu melancarkan pukulannya lagi. Jadi kau mulai serius ya sekarang. Lalu pukulan Pak Ketua itu diblok oleh si Ijin ya. Mereka saling beradu pukulan. Bajingan ini dia mencoba menahan dan menyerang balik seranganku dibanding menghindarinya. Lalu si Pak Ketua itu terkena pukulan dari Ijin ya. Dan rentetan pukulan Ijin pun mulai mengenai tubuh dari si Pak Ketua itu, hingga mengeluarkan banyak darah. Mustahil. Aku kalah melawan anak sekolah. Pandangan itu. Dari awal dia tidak gugup sama sekali. Aku tidak tahu permasalahan orang ini apa, tapi anak itu mengganggu orang yang salah. Lalu Sin kembali ke orang tua Gin Gisho ya. Kenapa belum ada kabar dari Pak Ketua? Kau seharusnya coba menelpon dia. Dia tipe orang yang akan menelpon setelah urusannya beres. Lalu tiba-tiba ya, telepon rumahnya berbunyi. Hidupkan speakernya. Pak Kongres Kim, ini aku. Maafkan aku. Istri saya memintamu melakukan permintaan yang tidak ada artinya. Tidak, saya seharusnya meminta maaf. Apa maksudmu? Sepertinya anak-anakmu mengganggu orang yang salah, ucap si Pak Ketua itu. Di sini ibu dari Gin Gisho terkejut ya. Apa? Aku dihajar habis-habisan oleh anak itu. Pak Ketua yang bahkan dihormati di dunia bawah dihajar oleh seorang anak SMA. Belum habis mendengarkan ucapan dari Pak Ketua itu ya, tiba-tiba Ijin sudah sampai di ruangan mereka. Di sini Ijin
kayak santai cok masuk ruangannya. Seperti tidak ada penjaga karena penjaganya sudah ditumbangkan oleh si Ijin. Di sini Pak Ketua itu terkejut ya karena anak SMA itu sudah sampai di sana. Wah, siapa sebenarnya dia itu? Aku dikalahkan oleh seorang anak SMA. Mungkin seharusnya aku berhenti saja dari pekerjaan ini. Oke, lalu Shin kembali ke Ijin ya. Semua di ruangan itu pun terkejut. Apa pria itu yang mengajar anak-anakku? Kau jangan ikut campur. Bagaimana caramu masuk ke sini? Dia tidak hanya mengalahkan Pak Ketua, tapi dia juga membantai anak buahku di luar sana. Terlebih lagi, lalu dia teringat kata-kata dari Pak Ketua ya. Anak-anakmu mengganggu orang yang salah. Lihat bagaimana dia bertingkah. Kau pikir kau bisa bebas melakukan apapun hanya karena kau bisa berkelahi? Dasar anak bodoh. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ya, aku tahu. Ada anggota kongres yang baru saja terpilih dan 2 kali sedang kampanye untuk pemilu selanjutnya juga kan. Jaksa coy, ini saya. Segera datang ke kantor suami saya. Lalu si Ijin pun memutarkan video ya saat Hejin itu membuli teman-teman sekolahnya. Di sini Hejin pun terkejut ya. Halo, halo. Lalu ibu dari Kinkiso itu mematikan handphonenya. Saya tutup dulu. Bagaimana kau mengambil semua itu? Ucap Hejin. Ternyata si Ijin ini sebelum ke tempat Pak Kongres itu sudah masuk ke rumah mereka ya. Dan mengambil semua data-data itu. Saya juga memiliki rekaman terbaru mereka menghajar adik saya di suatu tempat yang bernama karaoke. Apa kau sedang mengancam kami? Menurutmu itu ancaman dari orang yang sepertimu akan berhasil dari awal, bukan salah untuk memulainya. Dan ancaman sebenarnya datang dari penyewa orang yang menyerang saya. Itu juga saya rekam. Jadi maksudmu, kau melakukan itu kepada Kiso dan Hejin karena mereka mengganggu adikmu? Sama seperti Anda berdua memihak pada anak Anda, ucap Ijin di sini ya. Dan aku harus melindungi adikku. Ya, aku paham. Saya akan membayar perawatan adik Anda dan aku akan membayar lebih. Itu tidak perlu. Hah? Tidak perlu? Lalu maumu apa? Aku ingin anak-anakmu minta maaf kepada adikmu. Lebih baik aku menggigit lidahku, ucap si Hejin. Itu juga tidak perlu. Meminta maaf tidak akan menyembuhkan adikku. Dan permintaan maafnya juga tidak akan tulus. Saya mau Kinkiso dan Hejin menghilang dari hadapan adik saya selamanya. Apa? Omong kosong ngapain? Baiklah, saya akan memindahkan mereka ke sekolah lain. Tidak, akan kukirim mereka ke luar negeri. Sekarang kau sudah puas? Saya mau besok mereka sudah pergi, ucap si Ijin. Hei, tunggu. Karena sudah kupenuhi permintaanmu, berikan semua rekaman itu padaku. Di sini Ijin menatap dari Pak Kongres itu dengan tatapan intimidasi. Kenapa anak seumuran Kiso bisa memandang seperti itu? Kau pasti berpikir aku bodoh ya? Aku salah bicara. Oke, Shin lalu dibelakang Ijin yang sudah sampai di rumahnya ya. Di sini Ijin terkejut. Kamu baik-baik saja, Ijin. Kamu tidak terluka kan? Kupikir mereka orang yang berbahaya. Kan sudah aku bilang, kami hanya mau berbicara sebentar. Itu karena mereka membawa aura yang buruk. Kami sangat khawatir, ucap si Dayun ya. Jangan khawatirkan aku, khawatirkan dirimu sendiri, ucap Ijin. Ngomong-ngomong lu kamu bagaimana? Aku merasa lebih baik. Jangan khawatir. Kamu tidak akan jatuh lagi dari tangga. Apa? Semuanya sudah kubereskan. Lalu Shin kembali ke sekolah ya. Opa tidak perlu mengantarkan aku ke kelas. Aku hampir sembuh total kok. Oke, aku pergi ya. Di sini Dayun mulai masuk ke kelasnya. Aku masuk sekolah supaya opa dan kakek tidak khawatir. Hei, udah dengar apa belum? Para guru bilang Hejin tidak akan masuk sekolah lagi. Maksudmu apa? Ternyata dia dan abangnya pindah ke luar negeri. Wow, oke, jadi kita tidak perlu melihat dia lagi. Kelas ini akan jauh lebih baik sekarang. Hah? Hejin pindah ke luar negeri? Dayun teringat perkataan opanya ya. Jangan khawatir. Kamu tidak akan terjatuh dari tangga lagi. Semuanya sudah kubereskan. Opa. Jadi opa sudah tahu itu ya. Lalu Dayun tiba-tiba berlari keluar dan memanggil opanya. Opa. Terima kasih, ucap si Dayun. Lalu si Ijin berkata, sampai jumpa ya. Di sini Dayun menangis. Baiklah. Oke ya guys ya.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Banyak yang belibet ya, Cuk. Karena susah ini. Karena Mimin masih belajar. Dan terima kasih karena sudah melihat video-video Mimin ya. Oke. Salam koplak. Dan sayonara.